Selamat pagi, salam sejahtera dan sukacita bagi kita semua. Pelayan firman, para pelayan liturgi, dan semua yang bertugas di pagi hari ini menyambut dengan sukacita kehadiran secara virtual jemaat terkasih. Kiranya sukacita bersekutu di pagi hari ini dan kesegaran yang diterima melalui perenungan firman Tuhan akan menyegarkan kita untuk menjalani seluruh karya hidup di sepanjang minggu yang akan dimasuki. Mari mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam doa pribadi. Umat yang dikasihi Tuhan, mari berdiri dan kidungkanlah pujian memuliakan namanya yang kudus dengan menyanyikan Kidung Jemaat 13, Allah Bapa Tuhan. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tahbiskan akan persekutuan kita di saat pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing yang melandasi akan persekutuan kita di saat pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal 1 pada ayatnya yang ke-23 yang demikian bunyinya. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Demikianlah nats pembimbing, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga.
dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih daku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih daku, raih dan dekatkanlah kasih-Mu Tuhanku. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku atas segala dosa kita. Kasihanilah kami, ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh. Karena dosaku berat dan kuasanya menyesal, Oh bersihkan diriku oleh darah-Mu. Umat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita pengampunan dosa seperti yang terdapat dalam surat Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 yang menyatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Umat
yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan akan berita pengampunan dosa, mari sekarang kita berdiri dan dengarkanlah akan perintah hidup baru seperti terdapat dalam surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Surat Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang menyatakan demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari demi hari. Kemuliaan bagi Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus, dan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari terlebih dulu kita persiapkan Alkitab kita sesuai dengan sabda guna dharma terambil dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-28. Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-28 akan menjadi perikop pembacaan perenungan kita dalam ibadah pada saat pagi hari ini. Dan ketika kita telah mempersiapkan bagian pembacaan kita, mari Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersaat teduh sejenak sebelum kita masuk dalam doa memohon bimbingan kuasa Roh Kudus. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu dalam perjalanan hidup kami seminggu yang telah lalu. Di pagi hari ini Engkau beri kami kesempatan bersama untuk kami boleh bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan. Dan ketika kami akan belajar dari kebenaran firman Tuhan, berkenanlah Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus, sehingga ketika kami membaca Alkitab dan merenungkannya, kami boleh mengerti. Dan bukan hanya mengerti, tapi kami juga ditolong untuk boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami, kerja karya dan gumul juang kami, hari demi hari. Hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, Bapa pakailah dia untuk memperkatakan akan firman-Mu yang tidak terbatas bagi kami semua. Dan bersabdalah bagi kami siap untuk merenungkan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 yang menyatakan, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab,
"Bukan. Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis, jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, membaca akan renungan kita di saat pagi hari ini mengingatkan saya kepada sebuah pujian yang ada di dalam kitab Bakti 280. Judulnya Mercusuar Kasih Bapa. Saya akan nyanyikan untuk kita. Mercusuar kasih Bapa, memancarkan sinarnya, namun suluh yang di pantai kitalah penjaganya, pelihara suluh pantai walau hanya klipkalah, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Lagu yang memiliki judul asli Brightly Beams Our Father's Mercy atau Let the Lower Lights Be Burning yang diciptakan oleh P.P. Bliss merupakan satu pujian yang mengingatkan kepada kita akan tanggung jawab sebagai orang percaya. Penulis atau penyair menggambarkan terkait dengan sebuah perjalanan di laut, di mana ketika malam hari orang membutuhkan akan panduan. Dan bagi mereka yang ada di laut, bagi mereka pelayar, mereka tahu bahwa mercusuar akan menjadi satu alat yang sangat-sangat efektif untuk mereka bisa melihat akan adanya dataran di sekitar mereka atau daratan di sekitar mereka. Nah, dalam lagu tadi diungkapkan bahwa suluh yang di pantai kitalah penjaganya. Jadi buat Bliss, mercusuarnya adalah Allah Bapa. Dia yang mengarahkan akan langkah kita, dia yang memberi terang. Tetapi Bliss juga mengatakan suluh di pantai, obor, yang mungkin tidak terlihat begitu terang seperti mercusuar, tetapi tetap itu menjaga garis-garis pantai sehingga orang tahu, oke, di situ ada pantai. Dan di dalam refrennya dikatakan, peliharalah suluh pantai walau hanya klip-klap, agar tiada orang hilang di lautan yang seram. Artinya di situ mau mengungkapkan bahwa dengan adanya klip dari suluh yang ada di pantai,
itu membantu orang untuk melihat bahwa betul di sana ada sebuah pantai. Di sana betul ada daratan dan ada harapan untuk orang lain yang ada di lautan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan manusia kalau buat saya bicara dari lagu yang diciptakan oleh P.P. Bliss ini merupakan sebuah perjalanan di laut yang banyak hal bisa terjadi di sana. Dan dibutuhkan akan orang-orang yang sedia untuk selalu menjadi terang bagi sesamanya. Nah, perikop pembacaan kita Ibu Bapak Saudara juga memiliki nafas yang sama. Memiliki nada yang sama. Perikop kita dibuka dengan sebuah pernyataan. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ada sebuah lompatan yang besar dari uraian penulis terkait dengan siapa Yesus yang adalah Allah yang menjadi manusia. Tahu-tahu lompat menjadi percakapan terkait dengan Yohanes Pembaptis. Pertanyaannya adalah bagi kita, apa yang menjadi latar belakang dari lompatan? Saya menyebutnya lompatan, percakapan. Dari percakapan tentang Yesus, Sang Anak Allah. Ya, Yesus, Allah yang menjadi manusia itu menjadi percakapan terkait dengan Yohanes Pembaptis. Nah, Ibu Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, dalam bukunya Perjanjian Baru, Sejarah Pengantar dan Pokok-pokok Teologis, Dr. Samhat mengatakan, memberikan beberapa catatan yang menjelaskan tentang situasi kondisi jemaat atau komunitas di mana tulisan ini ditulis. Yang pertama, bahwa komunitas yang dituju oleh penulis Injil Yohanes merupakan sebuah komunitas atau kelompok yang penyendiri. Suatu cabang dari persekutuan umat purba yang memiliki tradisi yang berpangkal pada Yesus Kristus dan murid-muridnya. Lalu tulisan ini diperkirakan oleh para ahli ditulis pada sekitar tahun 100 Masehi, sehingga sidang pembacanya adalah generasi kedua dan ketiga. Dikatakan juga bahwa komunitas ini adalah komunitas yang datang dari latar belakang Yunani. Mereka tidak paham tentang Yahudi. Sehingga beberapa tempat penulis menjelaskan tentang istilah-istilah Yahudi kepada mereka. Dan ini catatan yang paling penting. Bahwa ternyata kelompok ini atau komunitas ini sedang ada di dalam sebuah perselisihan dengan para pengikut Yohanes Pembaptis. Dan untuk meredam akan pertikaian itulah bagian ini dituliskan. Atau bagian ini dimasukkan. Jadi penulis mengambil terkait dengan sebuah catatan Ibu Bapak Saudara, ya, sebuah kisah yang memperlihatkan tentang percakapan antara Yohanes Pembaptis dengan orang-orang Farisi. Dalam bacaan kita dikatakan ya, orang Yahudi, beberapa orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ya. Yang disebut dengan orang-orang Yahudi mengutus beberapa imam orang Lewi ini adalah para pemuka agama pada waktu itu. Ya, para pemuka besar agama pada waktu itu yang menjumpai Yohanes Pembaptis untuk mengklarifikasi siapakah dia sesungguhnya. Kenapa demikian? Karena memang pada waktu itu Ibu Bapak Saudara, Yohanes Pembaptis begitu populer, begitu terkenal, dia punya pengikut yang sangat banyak. Sehingga tidak heran orang bisa mengkait-kaitkan Yohanes Pembaptis dengan Mesias. Ataupun dengan Elia ataupun beberapa nabi yang datang kemudian. Ya, tetapi mari kita lihat. Mari kita belajar bersama apa yang dipahami Yohanes terkait dengan dirinya. Lihat ayat 20. Ia mengaku dan tidak berdusta. Aku bukan Mesias. Aku bukan Mesias. Lalu kemudian di ayat ke-21, kalau begitu siapakah engkau? Elia.
Kembali dia katakan, bukan. Lalu ada lagi, engkaukah nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Dari sini ibu bapak saudara kita bisa melihat, tadi ingat ya, konektivitasnya dengan kenapa ada percakapan ini. Adanya perselisihan dengan para pengikut Yohanes Pembaptis. Di sini mau mengklarifikasi, mau menegaskan bahwa Yohanes dia bukan Mesias. Yohanes dia tidak bisa disamakan, disetarakan dengan Yesus Kristus. Atau dengan Elia, atau nabi manapun. Lalu siapa dia? Mari perhatikan pada ayat yang ke-23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang, luruskanlah jalan Tuhan. Luar biasa. Yohanes, kendati pun dia seorang yang sangat berpengaruh pada waktu itu. Ya, orang yang dikagumi oleh banyak orang. Orang yang punya pengikut. Tapi dia sadar betul siapa dirinya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Bahkan gak hanya itu ibu bapak, perhatikan pada ayat yang ke-27. Yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak ibu, dalam tradisi masyarakat waktu itu, ya, membuka tali kasut itu adalah pekerjaan seorang budak. Jadi kalau dikatakan membuka tali kasutnya pun tidak layak, artinya apa? Yohanes Pembaptis mengatakan dengan sederhana, I'm not nothing, I'm not everyone, I'm not everybody. Saya bukan siapa-siapa. Ya. Saya bukan siapa-siapa. Saya bukan Mesias, saya bukan Elia. Bahkan seorang budak pun lebih tinggi dari saya. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, tapi dia katakan, akulah suara orang yang berseru-seru. Apa yang kita lihat dari Yohanes di pagi hari ini? Yang pertama ibu bapak saudara, bahwa Yohanes betul-betul paham siapa dirinya. Bahwa dia adalah utusan Allah yang harus mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat, bagi sang Mesias. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mari kita lihat ayat 23 secara khusus. Dikatakan di sana, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan. Seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Pada poin yang kedua kita lihat bahwa Yohanes paham betul apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan bagaimana dia harus melaksanakan tanggung jawabnya itu. Perhatikan di ayatnya yang ke-26. Aku membaptis dengan air. Jadi dia tahu tanggung jawabnya apa, tugasnya apa, dan batasannya sampai di mana. Dia tahu. Dan yang menarik juga dicatat seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bapak Ibu bisa temukan Nabi Yesaya 40 ayat 3. Ya, dikatakan, mari kita buka Yesaya 40 ayat 3. Dikatakan di sana, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ya, jadi dia sadar akan tanggung jawabnya, tugasnya, dan juga apa? Dia adalah orang yang telah ditetapkan Tuhan sejak semula. Nah, apa yang bisa kita belajar pada pokok yang kedua? Bapak Ibu, setiap saudara, setiap kita, Bapak Ibu saudara dan saya, dari semula sudah Tuhan tempatkan, posisikan untuk melaksanakan berbagai peran sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan karena itu Bapak Ibu perlu kesadaran diri kita, memahami apa peran kita. Di dalam semua tanggung jawab yang dipercayakan kita adalah saksi Tuhan. Di tengah-tengah keberadaan hidup hari demi hari. Dan pokok yang ketiga yang kita lihat dalam perenungan firman Tuhan ini,
Perhatikan ayat 26 dan 27. Yohanes menjawab mereka katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Kepopuleran, pengaruh, memiliki pengikut yang banyak tidak membuat Yohanes menjadi lupa diri. Dia tetap rendah hati. Dia tetap memaknai bahwa aku hamba, aku pelayan, aku pekerja. Dan karena itu, ya, aku hanyalah alat di tangan Tuhan. Kerendahan hati Yohanes menjadi keteladanan bagi kita semua. Di pagi hari ini, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita mau memberikan kepada kita beberapa penegasan penting. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara, kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa Ibu Bapak Saudara dan saya adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang ditempatkan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing dengan berbagai tanggung jawab peran kita masing-masing. Dan setiap kita telah ditetapkan Tuhan dari semula untuk menjadi saksinya di tengah hidup setiap hari. Jadi siapapun kita Bapak Ibu Saudara, apapun peran dan tanggung jawab kita, ingatlah bahwa dari semula saudara dan saya adalah saksi-saksi Tuhan dalam keberadaan hidup hari demi hari. Pada pokok yang kedua kita belajar dari perenungan firman Tuhan ini, bahwa seorang hamba tidak akan lebih tinggi dari sang Tuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan tanggung jawab kita, ketika kita melakukan peran kita, jangan kita lupa diri. Lalu merasa bahwa kita hebat, besar, lebih luar biasa. Dan akhirnya kita lupa bahwa keberhasilan semua yang kita peroleh adalah karena Tuhan, bukan karena kita. Dan pokok yang ketiga kita belajar bahwa mari jadilah seorang hamba yang rendah hati. Mari lakukan setiap peran kita dengan hati yang tulus dan dengan sikap kerendahan hati, merendahkan diri selalu di hadapan Tuhan. Sehingga apa? Semua karya yang kita kerjakan dalam hidup akan menjadi sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan Yesus beserta kita sekarang dan selamanya. Amin. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita merespon perenungan kita dengan kidungkan Kidung Jemaat 426. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang. Kita harus membawa berita kalau itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah, ramani dan cemerlang.
Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri dan bersama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati, mulut, dan dengan sikap sempurna. Biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk kembali. Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ketika kami Tuhan kembali segarkan dengan firman Tuhan. Kami diingatkan akan peran kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai saksi-saksi-Mu di tengah-tengah keberadaan hidup kami hari demi hari. Biarlah keteladanan Yohanes Pembaptis menginspirasi kami saat kami melakukan tanggung jawab kami sebagai pekerja-Mu, sebagai saksi-Mu di tengah-tengah keberadaan hidup kami hari demi hari. Di saat ini Bapa, kami mengucap syukur untuk persekutuan yang boleh kami ikuti di pagi hari ini. Biarlah Tuhan seluruh rangkaian ibadah yang kami jalani saat ini kiranya menjadi sebuah persembahan harum di hadapan hadirat Tuhan. Bapa, di pagi ini layakkanlah kami menaikkan permohonan kami kepadamu. Pertama-tama Tuhan, kami mau berdoa bagi persekutuan anak-anak-Mu, Jemaat Pancoran Rahmat. Tuhan berkati seluruh perangkat pelayan yang ada. Tuhan berkati akan semua program kerja yang ada. Biarlah Tuhan tolong dalam seluruh karya layan, sehingga pelayanan yang dilakukan betul-betul boleh membangun iman jemaat, membangun kehidupan persekutuan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul dengan sakit. Kiranya Tuhan tilik keberadaan mereka semua. Tuhan kuatkan mereka dalam seluruh pergumulan mereka, Bapa. Kami percaya bahwa saudara-saudara kekasih kami, Bapak Ibu kekasih kami yang bergumul dalam sakit, mereka semua akan ada dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Kami juga berdoa saat ini bagi mereka yang bergumul dengan beragam persoalan hidup. Berkenanlah Tuhan menolong mereka dalam pergumulan hidup yang mereka alami. Sehingga Tuhan beragam persoalan, tantangan, pergumulan yang mereka hadapi tidak akan membuat mereka kehilangan pengharapan di dalam Tuhan. Kami berdoa juga Bapa bagi keluarga Ibu Liana Ranti, keluarga Bapak Yohanes Palandeng, dan keluarga Bapak Yopi Baru serta keluarga Wahyuning Lumempau. Tuhan kasih setia Tuhan selalu hadir untuk keluarga-keluarga kekasih kami ini dengan semua pergumulan mereka Bapa. Biarlah mereka akan selalu melihat penyertaan Tuhan, cinta Tuhan yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan mereka. Bapa Maha Baik, hari ini juga kami mau berdoa. Bersyukur dengan saudara-saudara kami, Bapak Ibu kasih kami yang bersuka cita untuk pertambahan usia mereka di minggu ini. Terutama Tuhan di hari ini untuk Ibu Esther Paliama, biarlah Tuhan berkati selalu dan biarlah limpahan syukur akan senantiasa dipersembahkan kepada Tuhan untuk setiap berkat karunia yang Tuhan beri baginya. Tolong dia dalam kehidupan, pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hidup keluarga. Biarlah sukacita dan damai sejahtera akan senantiasa melingkupi kehidupannya hari demi hari. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga mau berdoa menyerahkan akan
pembangunan yang masih terus berjalan di dalam persekutuan kami. Tuhan, tolong semua upaya yang dilakukan oleh panitia Tuhan, baik terkait dengan renovasi fisik, terkait dengan penggalangan dana, baik yang melalui leaflet, proposal, ataupun tim Charity Right yang terus bekerja Tuhan dengan etapa-etapa yang mereka jalani, biarlah semua itu boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami pertaruhkan juga proses pengurusan izin prinsip. Kami yakin Tuhan, Engkau akan menggerakkan hati masyarakat di sekitar kami. Untuk mereka juga akan boleh mendorong supaya kami juga boleh beribadah, bersekutu di tempat yang sudah Tuhan anugerahkan. Dan proses penandatanganan pun akan dapat terlaksana dalam kasih setia Tuhan. Dan pada akhirnya kami boleh berproses dengan pengurusan izin prinsip kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Kami juga tetap mendoakan akan masyarakat bangsa negara kami di tengah-tengah pandemi yang COVID-19 yang belum juga mereda. Tuhan, kami percaya Engkau yang jaga bangsa kami. Engkau izinkan pergumulan ini, tetapi Engkau topang bangsa kami. Tolong pemerintah kami, Pak Presiden dengan seluruh jajarannya, dengan usaha mereka, upaya keras mereka untuk boleh menolong akan bangsa ini, menolong warga masyarakat dengan vaksin, dengan beragam upaya-upaya, aturan-aturan pemerintah yang dikeluarkan. Biarlah Tuhan tolong agar semua boleh betul-betul membantu akan kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya bantuan-bantuan tunai yang diberikan. Juga Tuhan tolong agar betul-betul Bapa menyentuh kebutuhan mereka yang terdampak secara ekonomi karena pandemi ini. Tuhan juga tolong pemerintah Kota Depok dalam semua upaya mereka, juga Engkau berkati unsur TNI Polri dalam upaya mereka mensukseskan juga vaksinasi. Tuhan tolong berkati agar semua yang dilakukan dapat membuat atau mempercepat terjadinya kekebalan komunitas ya Bapak. Kami berdoa untuk seluruh program yang ada dalam masyarakat bangsa kami, biarlah boleh Tuhan pakai dan tolong masyarakat bangsa kami untuk patuh, untuk disiplin dengan prokes, dan betul-betul Bapak bekerja sama dengan pemerintah untuk dapat memerangi akan pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Kami teringat juga akan saudara-saudara kami di Nias yang mengalami banjir bandang. Mulai minggu ini kami akan melakukan pengumpulan bantuan buat mereka. Tuhan, biarlah Engkau gerakan hati semua anak-anak-Mu untuk boleh memberi dana kasih mereka untuk dikumpulkan dan disalurkan bagi saudara-saudara kami yang mengalami bencana banjir bandang di Nias sana ya Tuhan. Terima kasih Bapa Maha Baik. Seluruh kehidupan kami seminggu ke depan kami pertaruhkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Akhirnya semua kami yang sudah melayani dalam persekutuan pada pagi hari ini, kiranya Kau memberkati semua kami. Terima kasih Bapa Maha Baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama
Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab terambil dari surat 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 yang menyatakan, "Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kelerahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu jua, dan karena itu kami persembahkan seluruhnya untuk kemuliaan-Mu. Engkau layak menerima segala kuasa dan hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai bagian dari pengutusan, maka kami akan menyampaikan beberapa pokok warta jemaat sebagai berikut. Ucapan terima kasih. 1. Majelis Jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada setiap keluarga yang senantiasa mengikuti ibadah hari Minggu dengan mengakses link website Jemaat Pancoran Rahmat maupun melalui saluran YouTube GPIB Pancoran Rahmat, serta para orang tua yang senantiasa mendorong dan mengingatkan anak-anaknya untuk mengikuti ibadah hari Minggu PA, ibadah hari Minggu PT, dengan menggunakan aplikasi Zoom Meeting maupun Google Meet. Kami juga
mengucapkan terima kasih untuk seluruh anggota jemaat dalam kesetiaannya mengikuti ibadah keluarga dan ibadah-ibadah Pelkat. Kiranya semua perenungan firman dalam setiap ibadah dapat menumbuh kembangkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. 2. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pendeta Megi Huai yang telah melayani dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus sumber segala berkat akan melimpahi keluarga dengan berkat dan sukacita. 3. Anggota Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh presbiter yang telah bertugas. Ibu Grace Hutubesi selaku pemandu lagu, Saudara Yoheni Huta Galung selaku organis, dan Bapak Andrew Lakusaba, Saudara Roland Suma, dan Saudara Tegar Baten selaku tim multimedia yang telah melayani dalam persekutuan ibadah hari Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ini. Bidang teologi dan persidangan gerejawi. 1. Ibadah Pelkat GP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat GP bahwa ibadah GP akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021. Waktu pukul 17 WIB. Pelayan firman Penatua Bernhard Patinasarani. Pelayan liturgi Saudari Stefani Raharjo. Media aplikasi Zoom Meeting. 2. Ibadah keluarga. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa ibadah keluarga akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 8 September 2021. Waktu pukul 19 WIB. Pelayan firman Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi Penatua Petra Lesilolo. Metode penelahan Alkitab. Media aplikasi Zoom Meeting. 3. Ibadah Pelkat PKP. Disampaikan kepada seluruh anggota Pelkat PKP bahwa ibadah PKP akan dilaksanakan pada hari Jumat 10 September 2021. Waktu pukul 18 WIB. Pelayan firman Pendeta Megi Huai. Pelayan liturgi Ibu Riona Taidi. Video, renungan serta tata ibadah dapat diakses melalui link http://pancoranrahmat.org atau melalui YouTube GPIB Pancoran Rahmat Depok. Berkenaan dengan kegiatan ibadah yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WAG Presbiter Sektor Pelayanan maupun unit misioner. Bidang pelayanan dan kesaksian. 1. Kotak dana bencana alam Nias. Disampaikan kepada seluruh keluarga besar Jemaat Pancoran Rahmat bahwa dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang mengalami bencana banjir bandang di wilayah Kabupaten Nias, maka kami mengetuk hati untuk dapat mengumpulkan dana kasih untuk disalurkan bagi mereka. Dana dapat disalurkan melalui
Kris GPIB Pancoran, lain-lain nomor rekening 1220003210021. B. Bank Mandiri Cabang Cinere, nomor rekening 15700357888 dan menyampaikan bukti transfer ke Bendahara PHMJ Diaken Esther Paliama atau Saudari Yoheni Hutagalung, ataupun dapat disetorkan langsung ke kantor Majelis Jemaat pada hari Selasa dan Kamis. Periode pengumpulan adalah dari tanggal 5 September 2021 sampai dengan 10 Oktober 2021. Demikian penyampaian kami atas perhatian dan uluran tangan kasih-Nya. Kami menyampaikan ucapan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 2. Ibadah di Lapas Pondok Rajek. Disampaikan kepada seluruh anggota jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah bersama dengan warga binaan di Lapas Pondok Rajek Cibinong pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Waktu pukul 9 WIB sampai dengan selesai. Aplikasi Zoom Meeting. Berkenaan dengan kegiatan ibadah ini yang mempergunakan aplikasi Zoom Meeting, maka link ID dapat dan meeting password akan diinformasikan kemudian melalui WAG Presbiter Sektor Pelayanan maupun unit misioner. Mohon dukungan doanya agar ibadah ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bidang Inforkom Litbang. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat dan seluruh jemaat menyampaikan selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun dari tanggal 6 sampai dengan 11 September 2021. Kiranya sukacita senantiasa menyertai langkah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan hidup kita akan senantiasa berlimpah dengan ucapan syukur. Demikian penekanan warta minggu ini. Untuk warta selengkapnya dapat diunduh dan dibaca melalui http://gpib Pancoran Rahmat org. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah ke tengah-tengah kehidupan kita dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Aku pun ingin bersinar dan melayani Dia. Hingga di sorga ku hidup senang.
bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.